hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Nurul Hidayah Muhammadul Ilm. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, langkah kaki kita, niat salat kita mendapatkan ampunan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Tak lupa juga yang kami hormati dan cintai segenap para asatidzah, para hujjah, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, khusus di antaranya guru kita Ustaz Syafuddin Jamal, guru kita Ustaz Amin Setiawan, orang tua kita Bapak Fauzi, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Marzuki, Bapak Haji Gunawan, Haji Bahtiar, Haji Abdul Aziz, Haji Warsono, Bapak Haji Haris, Bapak Haji Syuhada, dan seluruh daripada jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutkan satu persatu. InsyaAllah kita mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Fatihah ini kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya Allah riyadhul jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi rezeki kita, anak, istri, keluarga kita, keturunan kita dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatiha dan ini ala kunyatin salihah. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashabihi. Thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'i al-'amilin. Thumma ila arwah sayyidina Muhajirillah Ahmad bin Isa wa sayyidina sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdul wa jami' sadatina Abi Alawi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abbas Ahmad bin Abdul Al-Buni wa usulihim wa furu'ihim. Wa summa ila arwah khususan Syekh Murabbi Ruhil Imam Abdullah bin Masyafi wal Habib Hasan wal Habib Mahdi wal Habib bin Abdullah bin Masyafi Sayyidul Alaf Abdul Rahman bin Ahmad Sikab wal Habib Syekh Muftan A'tas Ma'ad wal Azim Ba'id Syihab. Wa summa ila arwah Kayyid Ansurullah bin Mustafa Kamil. Summa ila arwah Sayyidina Mahda min Haji Sabil wa usulihim wa furu'ihim. Wa summa ila arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa a'matina wa akhwalina wa akhwalatina min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa yataghashahum bil rahmah wal maghfirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa wal hadi ila siratikal wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kita masih tentang masalah rukun-rukun salat. Kemarin telah dibahas salah satu rukun salat adalah rukuk. Syurut-syurutnya seperti apa dan lain bagaimana. Minggu kemarin alhamdulillah sudah diselesaikan. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya tentang rukun salat. Rukun yang selanjutnya adalah ar-rukunus sadisu, rukun yang ke-6, al-i'tidalu, yaitu i'tidal, termasuk rukun fi'li. Jadi ada yang namanya yang harus kita kerjakan di dalam salat, ada yang namanya i'tidal. Mesti ada tuh i'tidal. Nggak bisa habis ruku langsung sujud. Mesti ada yang namanya i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal lughatan al-istiwa wal istiqamah. Tegak dan menetap. Tegak dan menetap itu secara bahasa dinamai i'tidal. Tegak istiwa dan lurus, lurus tegak atau menetap. Wa syar'an, dan secara syara' audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ih. Menurut syarat, i'tidal adalah kembalinya orang yang salat ke tempat sebelum ruku'. Kembalinya sebelum ruku' posisinya apa? Berdiri. Maka i'tidal itu adalah kembalinya orang yang salat ke dalam keadaan sebelum ruku'. Wa huwa rukunun qasirun, i'tidal termasuk rukun qasir. Jadi dalam salat Pak ada disebutnya rukun qasir, ada disebutnya rukun tawil, ada disebutnya rukun yang pendek, ada disebutnya rukun tawil, rukun yang panjang. Apa bedanya Ustaz? Kalau rukun pendek kita tidak boleh berlama-lama di situ. Sekedar bacaan yang disyariatkan oleh syariat, tidak lebih. Adapun rukun tawil boleh kita berlama-lama di situ. Yang kemarin dijelaskan. Tapi juga jangan sampai terlalu lama. Apalagi posisi kita jadi imam. Kalau sholat tahajud, gak ada yang tahu di rumah. Kita pas bangun rukun tawil, kita sujud, kita lamain. Kita minta ampun sama Allah. Karena sujud itu sebagian ulama mengatakan tempat atau posisi yang paling afdal. Ada yang mengatakan qiyam, berdiri, itu posisi yang paling afdal di dalam sholat. Ada yang mengatakan, kata ulama, enggak, sujud, tempat yang benar-benar paling afdal ketika di dalam sholat. Maka kita maksimalkan kalau kita sholat sendiri, tapi kalau sholat rame-rame maka ada kebijaksanaan kita agar tidak terlalu lama. Apalagi yang punya darah tinggi, darahnya otak semua nanti. Jadi walaupun itu, jadi perbedaannya, kalau rukun qasir tidak diperbolehkan kita berlama-lama, kalau rukun tawil diperbolehkan kita lama-lama, apalagi sholat sendiri. Tapi kalau sholat rame-rame, ini kebijaksanaan kita, Itu secara syarat. Wa huwa rukunun qasirun syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujud. Itu rukun yang pendek disyariatkan untuk dibedakan di antara ruku dan sujud. Jadi ada i'tidalnya itu untuk membedakan ruku dan sujud, pemisah. Wa kadzalika al-julusu baina sajdatain, begitu juga duduk di antara dua sujud. Itu sebagai pemisah dari sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Makanya di antaranya dia disebutnya duduk di antara dua sujud. Syurutul i'tidal, syarat-syarat i'tidal. Ini syarat-syaratnya. Pertama apa? Ayyasiha ma qablahu. Sama, sah sebelumnya. Rukun-rukun sebelumnya sah, sempurna, bacaan Fatihahnya, rukuknya, dan lain-lainnya itu sah niatnya. Maka kalau rukun-rukun sebelumnya tidak sah, maka i'tidalnya pun tidak sah. Maka rukun-rukun sebelumnya harus sah, baru i'tidal bisa dikategorikan sah. Ayyasiha ma qablahu. Yang kedua, syaratnya alla yaksida bihi ghairahu. I'tidalnya tersebut tidak ada tujuan selain i'tidal. Hanya i'tidal, enggak ada tujuan lain. Seperti apa? Falau rafa'a faz'an min syai'in lam yakfi. Seandai kata dia mengangkat, bangun tuh dari ruku, bangun karena takut atau kaget, karena kaget ada sesuatu. Maka itu tidak disebut i'tidal.
Contoh pas lagi ruku tiba-tiba ular lewat. Kaget gak tuh? Bukan janda lewat kan ya. Ular lewat. Bangun kaget. Ya. Bangunnya itu tidak disebutkan, dikatakan ya tidak. Karena bangunnya itu karena kaget, mesti bangunnya karena ya tidak. Karena melakukan rukun fi'li. Ya, atau tikus. Kan kalau orang kagetan bingung tuh, ya. Apalagi kalau latah dia tuh, ya Allah perempuan itu ya. Perempuan bahaya itu kalau apa aja disebut deh. Lagi sholat, makanya perempuan kalau sholatin makanya afdalnya di mana? Di masjid. Bukan berarti nggak boleh di lapangan sholatin, boleh. Cuma itu tadi tuh. Kalau lewat tikus perempuan ngomongnya apa? Ya kita tahu deh sekenanya. Ya bisa batal sholat. Tapi kalau di masjid kan, alhamdulillah masjidnya. Ya, nggak ada tikus, nggak ada apa, alhamdulillah. Dan juga emang tempat yang paling mulia adalah masjid. Dapat pahala i'tikaf. Apalagi kalau dinazarin. Nazaratul i'tikaf fil masjid ma dumtu fi, dapat pahalanya pahala wajib. Makanya bedain kalau kita ngaji sama nggak ngaji. Kalau kita nih masuk masjid, kita niat i'tikaf doang, pahalanya pahala sunnah. Kita nazar, aku nazar duduk di masjid ini selama di sini. Anak nazar i'tikaf selama anak duduk di masjid ini. Maka kita dihitung pahala wajib, Pak. Dapat pahala wajib itu jauh dengan pahala sunnah, nggak sebanding. Makanya pinternya orang-orang baik, orang-orang sering ngaji itu mempermainkan niat. Maksudnya diatur dia punya niat. Kayak mandi ada ibadah. Ya kan? Mandi ada ibadah. Ibadah kayak kita apa nih? Sholat Jumat. Dapat pahala gitu mandinya. Dapat pahala. Mandi ada nih sehari-hari, tapi kita niatin buat apa? Hanya mau sholat isya nih di Nurul Hidayah. Hanya mandi biar seger, biar gak bau, biar wangi, orang gak terganggu sama aneh. Maka mandi kita dihitung ibadah. Tapi kalau kita mandi ber aja pakai sabun kita nggak niatin, maka mandi ada nggak dapat pahala. Tapi kalau kita niatin ibadah, maka menjadi dah pahala. Ya, nah, ini gara-gara niat tuh. Makanya Allah sangat pandang niat seseorang. Ya. Jadi yang kedua itu tidak ada tujuan bangunnya itu karena hal yang lain, ya seperti kaget dan lain-lain tadi. Yang ketiga selanjutnya ayyadma'inna fi, mesti ada yang namanya tumanina. Apa tumanina kemarin? Sukunul a'dha fi mahalliha bi ghadri subhanallah. Tenangnya anggota badan kita di tempatnya tersebut dengan kadar bacaan subhanallah. Jadi ketika Allah sami Allah liman hamidah, tenang, ada bacaan subhanallah cukup. Ya, cukup, itu sudah memenuhi syarat. Ya. Tapi bagusnya kita biasa baca apa? Baca doa, ya Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil syita bijah, baru sampai akhir. Ya. Itu mesti ada tumanina. Yang selanjutnya at-takuna tumanina itu yakinan. Itu maknanya mesti yakin. Yakin benar-benar. Ya, yakin benar-benar. Ya, bagi orang yang mengerjakannya, ya, ini mesti benar-benar yakin. Mana subhanallah. Misalkan dia sholat di akhir waktu, misalkan. Ya, kesiangan. Ya, sholat di akhir waktu tasbihnya jangan sampai 3, 1 aja deh. Ya, yang wajib aja. Kalau sudah pengen kesiangan, ya sudah kesiangan. Ya, tapi ya ini juga nggak bagus meskipun begitu ya. Tapi misalkan kita dalam posisi seperti itu, ya maka kita harus kerjakan yang wajibnya saja, tinggalkan yang sunnah. Ya, jadi cuma baca tasbihnya cuma sekali. Ya, tidaknya cuma ada tumaninanya aja. Ya, habis itu langsung sujud ada tumaninanya aja. Ya, kalau kita misalkan sholat di akhir waktu, misalkan habis ngawinin, ya kecapean, terima tamu, bangun jam 6 kurang 10, wah dikit lagi terbit nih. Buru-buru deh tuh sholat. Ya, kerjain yang wajibnya aja. Tapi tetap harus dengan standarnya, ada tumaninanya dan lain-lainnya.
Yang kelima ayyasiba qifara dhahrihi, ya. Lurus ya tulang punggungnya, ya lurus. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Jangan dibengokin begini. Hamidah lurus. Ya kalau badannya sehat, kalau badannya bongkok ya gimana lagi? Ya, jadi bicara tentang orang sehat. Ya kalau bicara orang sakit di luar daripada aturan ini. Ya, aturan ini di luar daripada itu. Yang selanjutnya alla yutawilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fi, tidak diperbolehkan untuk melama-lamai, ya, memperpanjang, melebihi daripada zikir yang masyru', yang disyariatkan. Nah, maka disebutnya rukun qasir i'tidal, enggak boleh melebihi bacaan yang disyariatkan. Apa qadrul Fatihah? Sekedar ukuran baca orang Fatihah. Jadi kita i'tidal itu tidak boleh lamanya melebihi bacaan suratul Fatihah. Kalau melebihi bacaan suratul Fatihah maka batal salatnya. Ya, maka batal salatnya. Jadi i'tidal enggak boleh lama-lama. Sami Allahu liman hamidah. Ya, paling lama maksimal sekedar bacaan suratul Fatihah. Lebih batal salatnya. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan atau melama-lamai di dalam i'tidal. Kenapa? Karena dia termasuk rukun qasir. Fa in zada ala dzalik, kalau lebih dari bacaan Fatihah, ala dzalik batalatis shalatu, maka batal salatnya. Ya, batal salat. Kalau batal salat dari awal lagi. Illa i'tadala rak'atil akhirah. Nah, kecuali i'tidal di dalam rakaat akhir. Jadi rakaat akhir itu khusus. Boleh kita berlama-lama dalam i'tidal dalam rakaat yang terakhir. Ya, enggak fala yadurru tatwiluhu, maka tidak mengapa ya kita memperpanjang i'tidal, li'annahu mahallul kunuti, karena itu adalah tempat kunut. Ya, tempat kunut di mana, Pak? Rakaat terakhir. Kunut nazilah juga rakaat terakhir. Maka diperbolehkan kita berlama-lama dalam rakaat terakhir fil i'tidal. Tapi di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ya, kalau Imam Romli batal kalau kita memperpanjang i'tidal rakaat terakhir kalau kita enggak kunut, cuma diri aja dikira PA gitu. Kata Imam Romli batal gitu. Ya, kalau enggak batal itu kalau dia kunut. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar kan batal meskipun dia enggak kunut. Ya. Nah, ini Imam Ibnu Hajar, Imam Romli memang best friend. best friend. Mana-mana pasti di kita mondok bertahun-tahun ngupas ini doang. Ibnu Hajar, Imam Romli, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, best friendnya Imam Rafi'i. Ya. Jadi nggak boleh memperpanjang di dalam i'tidal melebihi kadar suratul Fatihah. Kalau melebihi bacaan Fatihah maka batal salatnya, kecuali di dalam rakaat yang terakhir itu diperbolehkan berlama-lama ya. Tapi walaupun boleh kita jangan amalin juga ya. Kalau boleh kecuali kita kunut. Ya, ini enggak kunut diri aja mentok ya. Ben ngamal ilmu, ben ngetes nih makmum pinter apa bego nih. Ya ben dites begitu enggak pokoknya deh. Yang jangan aneh-aneh deh. Ya, kita tahu hukumnya, kita jangan aneh-aneh, kita biasa lakukan sesuai yang biasa di kampung kita lakukan. Alhamdulillah kita punya orang tua, kita punya guru-guru, orang-orang tua guru kita di kebagusan ya. Itu semua ada dasarnya. Ada dasarnya, tinggal kita udah tahu apa belum. Kadang-kadang kita belum tahu. Alhamdulillah ya. Jadi yang biasa dilakukan ya kita lakukan seperti kunut dan lain-lainnya. Nah, itu masalah i'tidal. Nah, bacaannya gimana? Ini bacaan ada banyak nih, ada berapa riwayat? Ada 3 riwayat. Ya, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ya, kita tuh mil'us samawati sampai akhir. Pemilu masjid min syai'in ba'du, itu riwayat yang pertama yang kita biasa baca. Ada riwayat yang kedua, Rabbana walakal hamd, pakai wa. Ya.
Terus mil'us samawati wa mil'u ma syai'in ba'du. Ada lagi Allahumma rabbana wa lakal hamd. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya khususnya di umrah, ini ketika umrah ini mazhab mana aja ada Pak, kumpul. Jangan kita sesat-sesatin orang. Wah sesat tuh. Enggak angkat tangan sholatnya. Allahu Akbar. Dia mau aja angkat tangan. Ini kayak patung. Ya, kita ini yang kita orang recehan yang banyak komentar deh. Kalau di umrah mah kita sholat dengan sesuai ilmu yang kita pelajari, guru-guru kita yang sholat. Ada yang aneh-aneh kita belum sampai ilmunya. Ngaji seminggu sekali. Kalau hujan nggak ngaji. Kelempangan soto kaki aja. Ya. Nah itu kita jangan gampang nyalahin orang ya. Kalau kita nggak tahu kita skip, kita tanya sama guru. Kita tahan, kita punya mulut, kita tanya sama guru atau tanya yang lebih ahli. Ya, apa alasannya dan lain-lain. Dan juga jangan langsung dibawa ke Indonesia. Dia sholat di Mekah, ternyata imamnya orang Iran, atau orang mana, orang Maroko yang madhabnya lain, yang aneh-aneh. Kita bawa ke Nurul Hidayah. Rame gak tuh? Rame. Ditanya dasarnya, udah bingung, ikut aja, sono, jangan. Jadi, buat hazanah keilmuan boleh, tapi jangan kita amalin. Ambil khusus di tempat kita yang mayoritas madhab Imam Syafi'i. Biasanya kan orang yang ngamal-ngamal begitu yang pecicilan Pak. Yang rade-rade. Jadi kalau orang yang alim, dia tahu posisi kapan dia mengamalkan itu, kapan dia keluarkan itu ilmu. Ada kebijaksanaan dalam dia mengeluarkan. Gak semuanya dikeluarin. Apalagi misalkan kalau dia keluarin bertentangan dengan adat setempat nih, dengan adat, nah itu ada kebijaksanaan dia di dalam memutuskan atau dalam memberikan arahan. Gak semua ilmu dikeluarin. Contoh kayak misalkan Ustaz Sahab ngajar SMP, beliau ngajar SMP kalau salah. Cuma bahasanya bahasa kuliahan misalkan. Nggak jelas tuh bahasanya tinggi banget. Uyang nggak tuh Pak? Uyang nak sampai melihat. Seng dan Sahab. Uyang dia ngomong nggak berani gurunya. Kita lihat juga begitu. Kita di kampung ini gimana kebiasaannya. Makanya ada istilah dalam orang kampung tapi di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kita lihat. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Ubah dulu. Khair insyaallah. Khair insyaallah. Pelan-pelan kalau mau berubah juga pelan-pelan. Nanti ada berantem sama kampung. Marah-marah. Musuhan deh. Putus silaturahmi. Terus rukun yang selanjutnya, rukun yang ke-7, as-sujudu marratain. Sujud dua kali. Termasuk rukun fi'li juga, mesti ada 2 sujud. 2 kali sujud. As-sujud lughatan atau tamun wal mail. Sujud secara bahasa adalah artinya rendah dan menundukkan, condong atau nunduk ke bawah, merendahkan. Wa qila al-khudu' wa tadallul. Ada yang mengatakan ulama qila al-khudu' merendahkan diri kita. Wa tadallul dan merasa hina. Jadi kita merendahkan diri boleh di hadapan Allah. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Rendah kita, pala kita ini mulia, yang kita dangak mulu ketemu orang begini. Sujud rendahin palamu. Rendahin pala kita, bukan siapa-siapa kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Allah taala katakan falaula idza balagatil hulqum. Falaula idza balagatil hulqum. Tatkala ruh sampai kerongkongan. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang merasa hebat? Merasa dirinya Masya Allah, yang merasa dirinya punya segalanya. Ayo, kalau ruh sudah sampai kerongkongan, apa ente bisa apa ente? Gitu. Tantangan sama Allah. Falaula idza balagatil hulqum. Itu tantangan sama Allah kepada hamba-hambanya yang mengaku sombong, yang mengaku bisa semuanya, yang mengaku hebat, yang mengaku saleh. Coba. Gak bisa kita Pak. Orang mau udah gitu ya, gak bisa apa. Makanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili mengatakan kalau kita pengen tahu gimana sih hebatnya dunia,
Tanya orang yang sakaratul maut. Dijijirin dunia nggak mau deh. Nggak mau deh. Kasih duit 1 miliar dibuang kembali. Itu hakikat dunia. Yang kita kumpulin semua kita nggak bisa bawa. Kecuali yang kita dermakan, yang kita berikan untuk amal-amal saleh itu yang kita bawa. Alaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalian lihat orang senang-senang bisa buat apa kita? Tetangga kita sakaratul maut kita suruh datang. Bisa buat apa coba ente? Enggak bisa buat apa-apa kita. Ya Rasul, enggak bisa. Doain dong deh. Kuasa milik siapa? Allah. Wa antum hina idzin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum. Kata malaikat, ente kesannya ente melihat dia, ente dekat padahal aneh yang lebih dekat kata malaikat dibandingkan ente. Itu tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi enggak perlu dah kita sombongin dari amal ibadah kita. Apalagi kita gagal bertakwa, kurang banyak kekurangan. Ada yang kita sombongin dah ya. Ilmu juga banyak doang kagak diamalin. Malah kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi sujud itu artinya sebagian ulama mengatakan al-khudu. Kita rendahkan diri kita sama Allah. Akui bahwa kita itu lemah. Akui itu bahwa kita ini fakir, miskin. Kita butuh kepada Allah, Kita butuh bantuan Allah, kita butuh perlindungan Allah. Akui bahwa diri kita, semua kita akuin Ketika sujud kita akuin benar-benar. Wa tadallul, kita hinakan diri kita. Kita orang hina. Apa namanya dalam kitab Ayyuhal Walad itu dijelaskan. Dalam hadis qudsinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, aku heran kepada makhluk yang sibuk bertahun-tahun membaguskan pakaian zahirnya ke hadapan makhluk. Aku heran kata Allah. Manusia sibuk bertahun-tahun membaguskan fisik zahirnya, tapi tidak pernah membaguskan sesaat pun untuk membaguskan pandangannya di hadapanku. Dia sibuk dengan hal-hal yang luar, biar dilihat wah dan lain-lain. Bukan nggak berarti nggak boleh berpakaian bagus, boleh. Tapi ini pecutan buat kita, pecutan bagi kita selama ini hanya memoleh sebagian luar, tapi lupa bagian dalam. Kita nggak perhatikan sesaat saja untuk memperbagus pandangan Allah kepada kita. Emang Imam Ghazali itu kalau ngomong Pak, bukannya nyindir, emang berasa banget. Jadi kita emang lagi di ibarat obat dikasih jajam Pak. Jajam kan pahit kan? Pahit. Nafsu tuh semua kita, bukan antum aja ngomong, aneh ngomong juga malu Cuma karena ilmu sampaikan saja udah. Sampaikan saja sudah. Imam Ghazali Masya Allah disebut Hujjatul Islam. Rujukan orang Islam di zamannya. Jadi bapak kita ini semua kalau mau tazkiyatun nafas banyak-banyak baca kitab Imam Ghazali. Ustaz ani nggak bisa Ustaz bahasa Arab, terjemahan banyak, buka terjemahan, cari terjemahan yang akurat, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan, baca Pak. Baca satu hari satu halaman, baca. Buat kita merem-rem kita punya hawa nafsu Wa syar'an, dan secara syarat sujud adalah wad'ul musalli jabhatahu ala musallah, meletakkan orang yang salat dahinya di tempat salatnya. Al-musallah tempat salatnya, tempat yang dia salat. Bukan musola ini yang bangunan, bukan. Berarti enggak boleh letakkan dahinya di kamar. Letakkan dahinya di mana? Ruang tamu. Enggak, tempat dia salat yang di tempat dia salat. Jadi meletakkan orang yang salat jabhatahu dahinya atau jidatnya bahasa kita di tempat dia salat, itu namanya sujud Pak. Namanya sujud. Wa syurutus sujud, syarat-syarat sujud. Pertama ayyasiha maqablahu tadi, sah, rukun-rukun sebelumnya mesti sah. Alla yaqsida bihi ghairahu, tidak bertujuan selain kecuali sujud kepada selainnya. Jadi sujud itu benar-benar karena sujud, bukan karena ada faktor yang lain. Yang ketiga ayat ma'inna fi, mesti ada tumaninanya juga Pak. Jadi syarat-syaratnya ini sebagian sama, cuma ada yang berbeda. Salah satunya tadi itu ayyasiha maqablahu sama, alla yaqsida bihi ghairahu sama kayak tidak, enggak ada pertujuan yang lain, sujud yang karena sujud. Yang kedua ayat ma'inna fi, mesti ada tumaninanya Pak tadi, tenang
dengan bacaan subhanallah. Yang keempat at-takun atau maknanya itu yakinan. Tumaninanya mesti yakin. Sama kayak tadi. Nah yang kelima ini yang beda. Ayyasjuda ala sab'atil a'dha. Sujudnya mesti dengan 7 anggota. Ya, 7 anggota. Jadi kalau sujud mesti 7-7-nya nempel. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan di antara umat itu orang-orang awam, ya. Yang mesti 7-7-nya nempel. Pertama apa al-jabhah, jidatnya. Jidatnya mesti tempel di tempat sujud. Wa butunul yadin, perut telapak tangan mesti nempel, ya. Wa rukbatain, 2 dengkulnya Pak mesti nempel. Wa butunul asabi rijlain, perut jari kaki nempel. Kalau kakinya ngambang begini enggak nempel Pak. Ya sampai ngambang Pak, orang jalan ngambangnya kabur. Ya, orang ngambang jalannya, bukan orang dong. Ya. Ya, jadi kita sujud, ya kalau kita mau sah mesti nempel kaki kita, jari-jari kita, jari-jari kaki mesti nempel. Ya, itu udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah. Jadi hitungnya begini Pak, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, jari-jari kaki 6, 7. Tapi di dalam apa namanya? Di dalam anggota sujud ada yang namanya wajib terbuka Pak. Wajib terbuka itu mesti kebuka. Apa itu jidat? Jidat itu mesti kebuka, tidak boleh tertutup. Sujudnya di atas peci begitu. Di pecinya begini nih. Ya. Nah, itu tidak sah. Atau pecinya, mohon maaf kadang-kadang pecinya agak tebel, hidungnya rada maju, nggak kena nih kadang-kadang, kena tipis. Nah, Anda pernah tuh Pak waktu itu pakai peci hitam kayak bawa bunyi ini dulu, ya. Hidungannya mentok inian, mentok apa? Pas sujud, gagal kena ada gini dikit tuh. Nah, gara-gara jadi pesantren, Anda lupa bawa peci, peci ngajar pesantren gimana nih? Minjem peci teman, ada peci hitam, waduh kayak mau kawin lagi gue nih, ya. Pakai sholat duha deh, lalu kagak berasa ini yang tidak kena, oh ternyata ada tebel Pak. Nah, kita dikit dikit biar kena. Gak mesti tempat sujud sini nih tidak semua mesti kena, enggak. Sebagian cukup nanti dijelaskan. Walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin. Yang wajib sebagian aja, nggak mesti semua. Cuma mesti kena, yang bagian jidat ini mesti kena meskipun sebagian, gitu loh. Tapi kalau kita sujudnya di atas peci, ada sebagian, ada praktek waktu itu, ada anak pesantren kita praktek sholat, dia sujudnya pecinya bener makin jidatnya kelihatan. Cuma dia sujudnya begini di sini nih, sujudnya, begini, sujudnya di peci, nah itu tidak sah. Mesti kena jidatnya mesti menyentuh ke tempat yang nggak usah digesek-gesek ya, sujud aja, kita tekan dikit, ya. Nah digesek-gesek, tekan saja. Ya. Nah ini wajib terbuka disebutnya. Ada yang sunnah terbuka Pak. Jadi gak wajib terbuka, sunnah terbuka, yaitu telapak tangan dan kaki, ya, jari-jari kaki itu sunnah terbuka, sunnahnya terbuka. Tapi kalau orang sholat pakai sarung tangan, boleh nggak? Boleh. Ya, orang sholat pakai kaos kaki, boleh. Tapi sunnahnya dibuka. Kalau di kantor-kantor kadang ada orang sholat pakai kaos kaki, bagus sahlu, mesti nyentuh. Nah itu menyentuh dia. Tapi kalau terbuka itu sunnah dalam masalah tangan dan kaki, ya, jari-jari kaki. Ada yang wajib tertutup, yaitu mana? Dengkul. Kalau terbuka aurat, kayak gak sah sholatnya. Maka disebutnya wajib tertutup. Nah ini anggota 7 ini Pak kita perhatikan ya dalam sholat. Ya, kakinya perhatikan. Gak mesti semua 5 jarinya itu enggak. 1, 2 cukup ya menyentuh. Bagusnya lagi 5 ya menyentuh. Jadi walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Yang wajib itu sebagian dari setiap satu darinya, dari mereka semua. Sebagian saja cukup. Nah,
Terus yang keenam selanjutnya, antakuna jabhatuhu maksyufah. Ya, syarat jidat tersebut mesti terbuka, wajib terbuka. Walau juz'an mimma yasjudu bih, ya, sebagian dia sujud dengannya cukup. Ya, jidat mesti terbuka, tidak boleh tertutup. Yang keenam, alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Nah, ini kita perhatikan juga nih, kadang-kadang orang salah. Ya, tidak boleh sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ya, antum sujud, ya, tapi bergerak nih rijanya, kadang-kadang saking panjang nih, pas begini nih, ente sujud di atas rijak nih kita, Indonesia begini. Nah, nyentuh sih tempat sujud, tapi nggak boleh karena kita sujudnya di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Ini gerak rijak atau peci bergerak dengan gerakan kita, tidak diperbolehkan karena dianggap di badan kita satu kesatuan. Ya, dulu aku pernah lihat ada sebagian, anda nggak lihat di mana pokoknya. Ya, anda lihat satu tempat nggak sebut siapa, pakai imamah pak, pakai imamah, masya Allah. Jadi imamnya rada tebal juga lah. Kalau tebal kan hati-hati tuh kalau anda nggak kena jabhat, dia sholat di atas imamahnya. Ya, kan hati-hati kalau sholatnya duduk boleh, karena isyarat doang. Habib Salim Masyatiri dulu pernah ditanya. Habib Salim itu imamnya gede pak. Ya, Habib Salim waktu masih muda kan imamnya kecil. Pas udah tua imamnya gede. Ditanya, Habib Salim sujud sholatnya duduk ya? Iya sih, pantas katanya. Soalnya kan jabhat mestinya tuh, sedangkan imamahnya besar. Makanya sebagian orang pakai imamah pas sholat dinaikin imamahnya. Ini ada orang nggak paham pakai imamah doang, ilmunya nggak paham. Pas sholat di atas imamah, ya ketahuan imamahnya berarti ya. Hati-hati nih game itu, ya. Pakaian juga kita harus sesuaikan. Ya boleh sunnah tapi lihat kalau sesuatu itu bersifat pakaian kebesaran ulama, hati-hati. Akhirnya bikin malu kita sendiri, ya. Kalau kita tidak paham, ya. Mana tadi itu? Ya, jadi nggak boleh sujud di sesuatu yang bergerak dengan gerakannya, ya, seperti imamah atau ini apa sih namanya apa nih? Ini apa namanya? Ayo deh. Bahasa Indonesia ada tuh, aneh bingung deh. Namanya apa itu? Nah itu nggak boleh kita sholat ini lebar, gamisnya lebar. Sholatnya ternyata kena di sini nih, kena ininya nih. Nggak boleh. Nah pakaian orang Arab kan tebal-tebal pak. Panjang ininya, kumnya tuh. Nah kalau kita sujud di sini nih nggak boleh. Ya. Alhamdulillah deh kita mah pakaian nggak ada yang begitu banget ya. Nah cuma kita perhatikan aja jidatnya kita peci ini seringnya peci. Kalau kita sholat suka sujud di atas peci, nggak boleh. Mesti jidat kita yang menempel. Terus yang selanjutnya irtifa'u asfalihi ala ayalihi, ya, mengangkat anggota bagian bawah ke atas, ya, ala ayalihi, atas anggota yang atas. Jadi yang bawah, anggota badan kita yang bawah lebih tinggi, ya, dibandingkan anggota badan kita yang atas. Apa yang bagian anggota bawah yang dimaksud adalah al-ajizah, ya, pantat kita. Jadi kalau sujud pantat mesti lebih tinggi dari bagian atas. Bagian atas apa? Pundak dan kepala. Jadi kalau sujud pundak dan kepala mesti lebih rendah dibandingkan pantat. Mohon maaf. Ya, pantat mesti lebih tinggi. Kalau misalkan kita sujud ditanjakan, nah itu tidak memenuhi syarat. Nah, sujud tanjakan begini. Nah, itu hati-hati. Ya, jadi kadang dulu zaman kita masih muda, ada dulu sholat di budak ya, zaman muda. Itu anak muda suka sholat di tangga pak. Ya, benar ya? Nah, jujur aja deh. Nah, sujudnya pas tangga gitu, dan nggak rendah. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Maka sujudnya belum dihitung. Ya, tidak memenuhi syarat dulu masih muda begitu ya. Sekarang kita sudah tahu, alhamdulillah. Yang 9 terakhir, at-tahammul bi ra'sihi. Ya, mesti rada ditekan sedikit. Sekira-kiranya kita taruh kapas tersebut berbekas. Jadi sujudnya agak ditekan dikit pak, asal nempel, tekan dikit. Nah gitu. Jangan ditekan banget bocor nanti.
bini marah nanti puyeng pulang-pulang, agak tekan sedikit saja, biar kita yakin bahwa kulit kita menempel ke tempat sujud. Rukun yang ke-8 ya. Habis tadi. Allah. Baik, kemarin kita bahas soal sholat sebagai masuk sangat ikutin betul kemarin. Ini sholat fardu maghrib atau isya itu kalau imam kan di rakaat pertama kedua dia bacanya keras. Kita sebagai masbuk kita datang Fatihah nggak selesai itu boleh kita langsung ikut imam sujud rukuk. Kemudian udah ada lagi pertanyaannya setelah rakaat ketiga keempat imam kan baca sir cepat, kita belum selesai baca Fatihah, kemudian imam sudah i'tidal. Bagaimana kita ini teruskan sampai apakah kita berhenti pembacaan Fatihahnya yang belum selesai? Ya. Sudah tadi. Jadi yang pertama masalah imam makmum, imam sudah kita masbuk. Kita masbuk. Nah, posisi masbuk ya. Masbuk. Tahu definisi masbuk kan? Dia tahu definisi masbuk kan? Tahu masbuk. Ya. Berarti masbuk imam. Nah. Kemudian baca Fatihah kan imam sudah selesai baca, hampir selesai baca surah. Kita belum selesai baca Fatihah, kita langsung rukuk bersama imam. Ikut. Namun saat sir kan kan imam baca